Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa baitihi wa sahbihi ajmain, khususan ila Mbah Habib Muhammad bin Salim bin Hafid wa usulihim wa furu'ihim wa man tasabirahim lahumul Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sebelum kita mulai, kita ucapkan selamat datang kembali mahasiswa paling senior. Ya. Nah, jadi awas jagain ini yang sebelah nih, jagain sampai saya masa mahasiswa senior ngaji tidur ya, jangan sampai ya. Takut kabur ya, jagain. Jadi kanan kiri jagain ya. Yang paling senior ini sip. Jangan Pak dong manggilnya. Ini masa seniornya Pak, kakak. Kakak Mister Yusuf. Ya, gitu. Kakak Ots. Oke, dah kita mulai. Ketawa. Ya, jadi jangan serius-serius. Jangan serius tapi jangan ditinggal ngobrol juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wan nafilatu kan pilot jadi ini. Wan nafilatu al mutlaqatu hiya allati laisa laha waqtun wala sababun. Nah, kali ini kita akan mengenal satu sholat lagi, yaitu sholat sunnah mutlak. Mutlak itu artinya ya nggak ada sebab, nggak ada waktu. Maksudnya waktunya yang nggak bebas saja, terus nggak ada sebab apa-apa. Nah, misalnya mislu sholat tasbihi, salah satu contohnya sholat tasbih. Nah, nanti kita ingat sholat tasbih. Nah, maksudnya sholat sunnah mutlak itu misalnya begini. Kalian misalnya di rumah lagi nganggur, perut kenyang, mata nggak ngantuk, pikiran fresh, terus bingung mau ngapain, sholat aja jam berapapun, dimanapun, pokoknya sholat aja. Namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunat 2 rakaat atau 4 rakaat atau sekuatnya. Nah, itu nggak ada sebab, nggak ada waktu. Yang penting nggak waktu-waktu yang dilarang. Misalnya habis sholat asar ada, habis sholat subuh ada, dan seterusnya, nanti di belakang ada. Nah, untuk kali ini mislu sholat tasbihi, sholat sunnah tasbih. Ada yang sudah pernah? Udah pernah. Yang lain belum? Oke, kita lihat satu-satu. Apa itu sholat sunnah tasbih? Wahia arba'u raka'atin taqulu fiha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar salasami'ati marrotin. Adalah sholat sunnah 4 rakaat yang di sana, di sholat itu tentu selain rukun ya. Kalau rukun ya pasti harus dibaca, misalnya tahiyat, Fatihah harus dibaca. Di sholat itu nanti kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 300 kali, salasami'ati marrotin. Rinciannya bagaimana ini? Kita rinci. Jadi 4 rakaat itu nanti kita baca, selama sholat itu nanti kita baca 300 kali tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kan gampang itu, kalian udah pasti hafal lah ya. Kalau belum hafal berarti Islamnya baru. Awas nih, harus dijaga ini. Mahasiswa senior ini kadang-kadang saking asiknya nanti terus lewat ya. Nah, awas mister, harus komentar biar nggak ngantuk. Oke, apa itu rinciannya yang 300? Fi kulli rakaatin khamsan wa sab'ina. Khamsan berapa? 5. Sab'ina?
Sabina 70. Nah, rinciannya 300 itu karena 4 rakaat kan? 4 rakaat. Ini matematika harus pinter nih. 4 rakaat 300. Berarti 1 rakaatnya 75. 75 kali 4 300 bolak-balik. Jadi kita baca tasbih sebanyak 300 dibagi 4 rakaat. Jadi 1 rakaat masing-masing 75. Nah, itu dirinci lagi. Di 1 rakaat itu tempatnya di mana saja. Fatakuluha. Ini yang kena kitab perempuan karena sebenarnya ini memang kitabnya orang perempuan ini, Mister. Kayaknya sudah lewat ini. Loh, jangan dipanggil Pak, nanti marah dia. Kakak. Kakakku. Oke, kakak. Fatakuluha ba'dal Fatihati was surati khamsa asyrota. Kan Allahu Akbar, terus jangan lupa dibaca apa? Bukan sebelum Fatihah apa? Iftitah kabira walhamdulillahi katsira. Kenapa? Karena ada filosofi sholat di situ. Apa itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi hidupku, matiku, segalaku dipersembahkan hanya untuk. Nah, itu filosofi sholat. Nah, kita kalau sholat kita agak, maksudnya kalau waktunya senggang ya itu baca, walaupun tidak wajib. Setelah Fatihah, setelah baca surat, kita baca 15 kali. Nah, jadi wadadhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas ilahin nas. Misalnya baca itu. Habis itu terus baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sebanyak 15 kali. Dah, 1. Berarti tinggal berapa? Perokatnya. Tinggal 60 lagi. Jadi sudah kita baca setelah Fatihah, setelah surat kan 15, berarti masih 60 lagi, kita hitungin. Kemudian yang berikutnya summa taquluha fir ruku'i asyron. Kemudian setelah itu kan terus ruku. Jadi baca 15 kali ruku. Nah, pas ruku kita baca subhanallah alhamdulillah sebanyak 10 kali. Berarti udah berapa sih? 15 sama 10 25. Berarti sisanya ya tanya. Sisanya masih 50 pas ruku. Wafil i'tidali asron. Kemudian i'tidal yang mana? Habis ruku sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, selesai terus baca 10 kali lagi. Dari pas i'tidal baca 10 kali. Berarti udah berapa? 35. Sifat juga mulai terserang ngantuk sedikit. Kalau nggak disebut ntar ini mahasiswa senior. Ya, apa tadi? I'tidal 10 kali. Kemudian wa fi sujudil awwali asyron. Pas sujud pertama kita baca 10 kali. Berarti udah berapa? 45, 15, 10, 45. Sujud awal. Kemudian wafil julusi baina sajdataini asyron. Kemudian sujud terus duduk baca itu lagi 10 kali lagi. 10 lagi. Berarti udah berapa itu? 55. Berarti sisanya masih 20. Kan udah 55, masih 20. Di mana itu 20? Wa fi sujudis tsani asyron. Sujud yang kedua 10 lagi 10 kali. Berarti sudah 65. Wa fi jalsatil istirahati awit tasyahudi asyron. Pas duduk istirahat itu begini, mungkin istirahat tahu yang mana? Jadi kita habis sujud terus duduk,
kan terus sujud lagi. Sebelum berdiri duduk dulu. Sujud di antara dua. Kan i'tidal, terus sujud, ya kan? Terus duduk, terus sujud lagi kan? Nah, ini kan terus berdiri. Sebelum berdiri sempetin duduk dulu. Namanya duduk istirahat. Istirahat. Kalau kita istirahat lah, istirahat. Jadi itu ada duduk istirahat. Setelah duduk istirahat, baca 10 kali. Genep berapa? 75. Setelah itu baru berdiri sip. Berdiri. Nah, 75 kan? Kemudian watakulu misla dzalika fi kulli rakaatin. Kemudian rakaat berikutnya kita balik lagi. Jangan berdiri, Fatihah. Wa nadhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad. Yang ini contoh-contoh. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Balik, baca lagi berapa? 15. Terus 10 kan 15 setelah Fatihah. 10 ruku, 10 i'tidal, 10 sujud pertama, betul. 10 duduk di antara dua sujud, 10 sujud kedua, 10 lagi duduk istirahat atau pas terakhir tasyahud akhir. Jadi 4 rakaat nggak perlu pakai tahiyat awal. Kenapa? Nyaingin sholat zuhur nanti. Jadi 4 rakaat berdiri aja terus. Ya, seperti kalau di pesantren Bapak dulu itu yang sering itu di samping sholat tasbih itu nanti ada sholat itu baca kulhu 100 kali. Jadi 10, 20, 30, 40. Nah, hampir mirip itu. Jadi rakaat pertama 10, rakaat 10, 10, 20, 30, 40. Ya lumayan. Ya, kok sholat itu kalau dinikmati nggak capek. Ya. Jadi kalian kalau sudah bisa menikmati sholat, sujud enak, ruku enak, terus pengen baca yang panjang. Kalau sholat sendiri loh ya. Nah, kalau sholat jadi imam di terminal ya jangan, makmumnya bubar. Makmumnya bubar, mau buru-buru mau pergi, penumpangnya nungguin malah wiridan dulu. Wah, kriminal ya. Kriminal, pelanggaran. Jadi nanti diomelin makmumnya sih. Kita memang di terminal, di stasiun, di tempat-tempat itu tuh ya, yang harus yang cepat. Ya oke, ya biarin itu kan kerjaannya masing-masing. Nah jadi, berarti nanti setelah ini kalian harus praktek masing-masing ya. Jadi apa tadi? Fatihah 15, 10, 10, 10, 10, 10. Nah pas tahiyat akhir berarti baca tahiyat dulu. Tahiyat dulu, tahiyatul mubarakatuh sudah. Sebelum salam terus baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sebanyak 10 kali. Jadi genep berapa tadi? 300 kalau jadi 75 per 1 rakaat. Kalau dikali 4 300. Kita lihat apa istimewanya itu. Nah, sekali-sekali itu. Ini kalau orang lagi patah hati sholat itu pasti nyaman. Sholat itu ini. Jadi ada pendapat gini. Sholat itu kalau kalian bisa konsentrasi seperti kalian nulis, itu baru top. Bikin tulisan pernah. Bukan tulisan ini, bukan. Misalnya kayak bikin puisi, bikin lagu, bikin novel misalnya. Itu kan butuh konsentrasi tuh. Nah, sholat kalian harus bisa seperti itu. Nah, jadi kalau kita lagi mikirin itu tuh, orang mondar-mandir juga nggak kelihatan. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa istimewanya ya, kita lihat. Waqat alamaha, ya benar ya. Waqat alamaha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ammihi yakni al-Abbas radhiyallahu an
Jadi yang pertama diajarin sholat tasbih adalah pamannya Kanjeng Nabi. Siapa itu? Ibni Abdul Abbas. Al-Abbas itu yang pertama. Wa dzakarallahu fiha fadlan adiman. Disebutkan bahwa sholat tasbih itu ada keutamaan yang luar biasa. Minhu qauluhu law kanat dzunubuka mithla zabatil bahri aw ramlin ajilin ghafarallahu dzalika. Istimewanya ini, andaikan dosamu itu sebanyak buih di lautan, kebayang nggak lautan kayak apa, buihnya kayak apa? Dosamu sebegitu tuh, emplet-empletan lah, emplet-empletan itu, belepotan. Jadi belepotan nggak cuma kayak kecemplung lumpur sih, banyaknya sebanyak buih lautan. Au ramlin ajilin, atau sebanyak pasir di padang pasir yang itu, dosamu segitu itu. Banyak banget itu. Itu kalau bilangan termasuk bilangan apa itu? Pasir. Tak terhingga, betul sekali. Pasir, air di lautan, kalau dihitung termasuk bilangan tak terhingga. Nggak bisa kehitung. Itu andaikan dosa kalian segitu banyaknya itu tuh, kalau kita sholat tasbih aja rontok semuanya. Sholat tasbih langsung nyambung, giliran dapat pahala nyambung dia, langsung bangun. Parah nih kakak Ucup nih. sholat tasbih ini susah banget kemarin sholat tasbih. Iya. Jadi itu kebayangkan lautan kayak apa, kita nyemplung udah kayak apa. Nah, itu rontok semua. Langsung rontok semua. Tapi ingat juga bahwa dosa yang dimaksud itu adalah dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa sesama manusia, misalnya nih, Helmi kan agak iseng orangnya, sholat Jumat, misalnya ini Helmi, misalnya sholat Jumat nggak bawa sendal, misalnya dia tahu Haikal sandalnya bagus, ditaruh di pojok sana, sengaja pulang Jumat duluan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung doa, langsung pergi ambil. Ini misalnya ini. Nah, kalau yang dosa itu harus minta maaf dulu atau balikin dulu, itu nggak termasuk yang diampuni itu ya, karena Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa ngampuni dosa terhadap sesama kalau yang bersangkutan belum memaafkan. Nah, atau kalian utang mahasiswa senior. Banyak daging. Pulang sekolah nggak punya ongkos ya kan? Mister pinjem 20.000, pura-pura lupa sampai lulus. Itu nggak termasuk yang diampuni, kecuali minta relanya dulu atau dibayar. Itu ya. Jadi dosa yang dimaksud ini dosa terhadap Allah. Ada manusia tetap prosedur. Pokoknya kalau dosa terhadap manusia tetap prosedur. Balikin dulu, minta maaf dulu. Kalau misalnya nyolong mangga kan nggak mungkin dibalikin kan? Gimana balikinnya? Udah masuk perut kan? Tidur juga saya dengar. Nah itu, jadi harus datang minta maaf. Kal, kemarin manggamu kayaknya bagus-bagus, saya ambil 4. Oh, ambil 4. Enggak bilang. Lah, orang tidur, orang lupa, orang gila, itu enggak termasuk. Jadi kalian kalau pengen lepas dari dosa ya itu tidur, lupa, atau gila. Nah, itu sholat gratis, puasa gratis itu. Jadi kalau lupa, jangan pura-pura lupa lain ya. Lupa lain. Malaikat tahu betul itu. Ini lupa. Saya lagi. Ya. Oke ya. Jadi dosa yang dimaksud adalah dosa yang terhadap Allah Subhanahu wa taala.
coach minta sih kagak saya beliin, saya dosa nggak Pak? Tanya dia dah. Jangan tanya apa itu. Urusan dia. Oke, lanjut. Dosa janji mas. Lanjut. Wa warada annahu qala ya ammi. Dikisahkan bahwa Nabi pernah bilang kepada pamannya begini, ya ammi, ala utika ala amnahuka ala tuhibbuka bisyai'in ila anta fa'altahu ghafarallahu laka dzunubaka awalahu wa akhirahu. Paman, bukankah saya udah pernah ngajarin itu sholat ini maksudnya sholat apa? Sholat tasbih maksudnya. Kata Nabi begitu, bahwa andaikan paman melakukan itu, maka dosa-dosa paman yang sudah lalu, qadimahu itu kan yang lalu kan, terus yang akan datang nanti diampuni. Wah, itu kan keren kan? Yang akan datang diampuni juga sih. Jadi kita belum ngapa-ngapain, udah dikasih stempel. Nah, itu modus namanya. Lain kalau modus ya, wah sholat ini biar besok bisa berbuat jahat, pas berusaha belum sempat ini. Nah, itu ya. Kalau modus nggak boleh ya. Kalau modus nggak boleh, sengaja banget namanya itu ya. Modus itu kan sengaja banget. Zulmuka awalau akhiru qadimahu wa hadithu, terdahulu atau yang baru. Khota'uhu, salah kan. Dzunubaka awalahu akhirahu qadimahu wa hadithahu khota'ahu wa amdahu, dosa yang disengaja atau yang tidak sengaja semua diampuni. Dosa sengaja misalnya apa nih? Nyuri terhadap orang itu. Ayo, dosa sengaja misalnya apa? Sengaja nggak sholat. Misalnya udah tahu jam 3, ya kan? Jam 3. Terus asarnya jam 3:30, bisa tinggal setengah jam lagi. Malah nonton bola. Nonton bola itu kalau orang kecanduan, kalau belum selesai break, belum mau pergi. Malah begitu. Nah, itu dosa yang disengaja. Walaupun begitu tetap diampuni. Keren gak itu? Keren. Kok gitu Pak? Nah, iya itu maunya Tuhan begitu. Kita begitu baiknya Tuhan sama kita. Lu tahu Tuhan baik, kamu nggak pernah baik. Nah, lanjut. Jadi dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja diampuni. Sirruhu wa alaniyatahu, dosa yang kita umpet-umpetan atau yang sengaja banget gitu meledek Tuhan. Puasa. Misalnya waktunya puasa nggak puasa, sengaja ngerokok jeduk nih pagi-pagi. Terang-terangan kayak itu. Terang-terangan. Kalau yang umpet-umpet misalnya apa? Puasa orang pada sepi kemana semua, buka kulkas ya kan? Budi Pak, iya. Nah itu diampuni ya, diampuni. Waktu sholli 4 rakaatin, ya itu cukup dengan sholat tasbih 4 rakaat tadi. Kemudian yang berikutnya sedikit lagi. Qala ataj asyubuki wa ghairuhu minal ulama la yasma'u bi fadlihal alima wa yatrukuha illa mutahawinun bidini. Nah, kita udah tahu bahwa sholat tasbih itu super begitu, kok kita nggak pernah sholat itu sekalipun nggak, berarti kita dianggap beragama cuma main-main. Saya baru tahu Pak. Nah, iya baru tahu ya, iya. Sekarang kan udah tahu nih. Berarti kalian kalau nggak nyempetin sholat tasbih walaupun sekali, dianggap agama kita bermain. Sedikit lagi. Nah, ini kita lihat apa sekali seumur hidup, kita lihat. Wa warada bi hadithiha in istata'ta an tusalliya fi kulli yaumin maratan faf'al. Andaikan kalian sempat mampu sehari sekali lakukan. Wa ilam tafal fa fi kulli jum'atin maratan. Kalau enggak ya tiap Jumat, seminggu sekali. Kalau enggak sempat juga fa ilam tafal fa fi syahrin maratan. Enggak sempat seminggu, sebulan sekali. Sempetin sebulan sekali.
masih nggak sempat juga, fa ilam taf'al fa fi kulli sanatin maratan. Kalau nggak sempat juga per setahun sekali ya, sholat hari raya Idul Adha sekalian sholat tasbih lah, setahun sekali. Nggak sempat juga, fa ilam taf'al fa fi umrika maratan. Kalau nggak sempat juga setahun sekali, seenggak-enggaknya seumur hidup kalian pernah sholat tasbih 1 kali. Barangkali kalau itu diterima, dosa-dosa yang lalu diampuni, dosa-dosa yang baru diampuni. Yang sengaja nyolong sandal temennya diampuni, minta tolong dulu, minta maaf dulu, tapi ya nih sandal balikin dulu, minta maaf, baru diampuni. Kalau nyolong sandal ya. Allahumma wafiqna fima yurdika. Nah, pokoknya itu tadi ya. Kalau bisa sehari sekali, nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali, kebangetan kalau seumur hidup sekali ya, minimal beberapa kali lah. Jadi sekarang mindset kalian ini dirubah nih. Kalau bete-bete, badan lagi enak, nggak sakit maksudnya, bete-bete patah hati, sholat tasbih yang khusyuk, pusing-pusing sholat tasbih. Ntar bapak ikutan juga. Bapak yang imamin. Lah kan nggak harus sama. Alhamdulillah. Wis sabar. Oke, kita ya. Wa kaifiyatus sholat. Udah, wa kaifiyatus sholati bi arkaniha wa sunaniha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.